Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahrisa, jurusan Bimbingan dan Konseling, Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar. Kali ini kita akan membahas tentang self-management. Self-management adalah proses di mana konseli mengerahkan perubahan tingkah laku mereka sendiri dengan menggunakan satu strategi atau mengkombinasikan beberapa strategi. Self-management membantu konseli mengendalikan dan mengubah perilakunya sendiri melalui pantauan diri, kendali diri, serta ganjaran. Pemantauan diri atau self-control adalah konseli dengan sengaja mengamati tingkah lakunya sendiri serta mencatatnya dengan teliti. Hal-hal yang perlu diperhatikan konseli dalam mencatat tingkah lakunya adalah frekuensi, intensitas, dan durasi tingkah laku. Jadi dalam proses ini, konseli mengamati dan mencatat segala sesuatu tentang dirinya sendiri dan interaksinya dengan lingkungan. Selanjutnya ada perjanjian dengan diri sendiri atau yang biasa disebut dengan self-contracting, yang merupakan tahap untuk mengubah perilaku dengan melihat konsekuensi atau tujuan yang digunakan. Adapun beberapa langkah dalam self-contracting adalah: yang pertama, konseli membuat perencanaan untuk mengubah pikiran, perilaku, serta perasaan yang diinginkan. Yang kedua, konseli bekerja sama dengan teman atau keluarga untuk program self-managementnya. Yang ketiga, konseli akan menanggung resiko dengan program self-management yang dilakukan. Selanjutnya, pada dasarnya semua yang konseli harapkan mengenai perubahan pikiran, perasaan, adalah untuk konseli itu sendiri. Dan yang terakhir, konseli menulis peraturan untuk dirinya sendiri selama menjalani proses self-management. Selanjutnya ada stimulus kontrol atau penguasaan terhadap rangsangan, di mana stimulus kontrol sebagai penetapan rencana tingkah laku yang tidak diharapkan untuk terjadi, penataan kembali atau modifikasi lingkungan sebagai isyarat khusus atau antisiden atas respon tertentu. Berikutnya ada reinforcement positif atau self-reward, di mana ini membantu konseli mengatur dan memperkuat perilakunya melalui konsekuensi yang dihasilkan sendiri. Tahap ini untuk mengubah setting dan antisiden untuk mengarahkan perilaku ke arah yang diinginkan. Ganjaran yang digunakan untuk menguatkan atau meningkatkan perilaku yang diinginkan. Lalu, apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari teknik self-management ini? Kelebihan dari teknik self-management ini, yang pertama, pelaksanaannya yang cukup sederhana. Kedua, penerapannya dilakukan secara gabungan dengan beberapa teknik yang lain. Teknik ini bisa mengubah perilaku konseli secara langsung melalui perasaan dan sikapnya. Keempat, dapat dilaksanakan secara perorangan maupun dalam kelompok. Selanjutnya, kekurangan dari teknik self-management ini sendiri. Yang pertama, tidak adanya motivasi dan komitmen yang tinggi pada konseli. Yang kedua, target perilaku seringkali bersifat pribadi dan persepsinya sangat subjektif, terkadang sulit untuk dideskripsikan, sehingga konselor sulit untuk menentukan cara memonitor dan mengevaluasi. Yang ketiga, lingkungan sekitar dan keadaan konseli sendiri di masa mendatang sering tidak bisa diatur dan bersifat komplemen. Adapun langkah-langkah dalam teknik self-management sebagai berikut. Yang pertama, konseli mengidentifikasi dan mencatat sasaran perilaku dan mengontrol penyebab serta akibatnya. Yang kedua, konseli mengidentifikasi perilaku yang diharapkan ke arah perubahan yang lebih baik. Selanjutnya, konseli menjelaskan kemungkinan strategi pengelolaan diri dan memilih satu atau lebih strategi self-management. Konseli kemudian menyatakan secara verbal persetujuan untuk menggunakan strategi self-management dan konselor akan memberikan instruksi dan model strategi yang dipilih. Kemudian konseli mengulang pemahaman terkait strategi yang dipilih, dan konseli mencatat penggunaan strategi serta tingkat perilaku sasaran. Lalu data konseli diperiksa oleh konselor bersama konseli, dan konseli melanjutkan atau membuat revisi program. Dan yang terakhir,
membuat catatan dan penyajian data pada diri sendiri dan penguat demi kemajuan. Implikasi penerapan self-management di sekolah. Di sini teknik self-management sebagai teknik yang digunakan untuk meningkatkan disiplin dan tanggung jawab belajar siswa. Dengan self-management, siswa dapat mengarahkan dan mengatur masalah perilaku, disiplin, dan tanggung jawab belajar, di mana siswa dapat mendorong diri sendiri untuk mencapai perilaku disiplin dan tanggung jawab dengan baik. Siswa juga dapat mengembangkan berbagai segi perilaku disiplin dan tanggung jawab agar menjadi lebih sempurna. Untuk dapat mengatasi masalah disiplin dan tanggung jawab belajar siswa dengan baik, ada beberapa teknik self-management yang dapat siswa lakukan melalui perantara konselor. Yang pertama ada pemantauan diri atau self-monitoring, di mana siswa dapat mengamati dan mencatat segala sesuatu dari masalah perilaku disiplin dan tanggung jawab belajar dalam interaksinya dengan lingkungan di sekolah. Hal yang dapat diamati dan dicatat oleh siswa adalah penyebab terjadinya perilaku disiplin dan tanggung jawab belajar yang tidak baik. Ada dua waktu dalam melakukan pencatatan. Yang pertama, pemantauan pra-perilaku, dan yang kedua, pemantauan pasca perilaku. Pemantauan pra-perilaku di mana siswa mencatat intensi atau urgensi masalah perilaku disiplin dan tanggung jawab dalam belajar. Perilaku yang dapat diamati oleh siswa itu sendiri adalah perilaku disiplin dan tanggung jawab ketika belajar. Tepat waktu ketika ke sekolah, disiplin dan bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas, dan hal-hal lain yang ditugaskan di sekolah. Yang kedua, pemantauan pasca perilaku, di mana siswa mencatat setelah melakukan perilaku sasaran yang diinginkan. Hal ini, siswa dapat melakukan pencatatan terhadap perilaku disiplin dan tanggung jawab belajar. Dalam hal ini, apakah ada perubahan yang terjadi setelah dilakukan bentuk perilaku yang diinginkan atau tidak. Selanjutnya ada reinforcement positif atau self-reward, di mana jika perilaku, disiplin, dan tanggung jawab telah dicapai oleh siswa, maka perlu adanya penguatan positif untuk menetapkan perilaku tersebut. Penguatan positif tersebut bisa berupa penguatan yang menyenangkan setelah tingkah laku yang diinginkan dapat ditampilkan dengan tujuan agar tingkah laku tersebut cenderung akan diulang, meningkat, dan menetap di masa yang akan datang. Perjanjian dengan diri sendiri. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan siswa itu sendiri dalam perjanjian dengan dirinya sendiri, yakni sebagai berikut. Yang pertama, siswa membuat perencanaan untuk merubah perilaku disiplin dan tanggung jawab dalam belajar dengan meyakini atas perubahan yang diinginkan. Yang kedua, siswa bekerja sama dengan teman, keluarga untuk mengatur diri dalam bertindak. Ketiga, siswa akan menanggung resiko terhadap bagaimana caranya untuk mengatur dirinya. Yang keempat, semua yang siswa harapkan mengenai perubahan perilaku disiplin dan tanggung jawab tersebut dalam belajar merupakan ganjaran untuk siswa atau untuk dirinya sendiri. Dan yang terakhir, siswa menuliskan peraturan untuk dirinya sendiri selama menjalani proses pengelolaan diri dalam belajar. Selanjutnya, penguasaan terhadap rangsangan atau stimulus kontrol. Siswa perlu melakukan penataan kembali atas perilaku, disiplin, dan tanggung jawab belajar yang telah diinginkan. Penataan tersebut tidak lepas dari penguasaan siswa terhadap berbagai rangsangan dari lingkungan belajar di sekolah. Menurut Ken Fair, stimulus kontrol menekankan pada penataan kembali atau modifikasi lingkungan sebagai isyarat khusus atau antisiden atas respon tertentu. Hal ini karena lingkungan belajar siswa akan dapat mempengaruhinya kembali dalam berperilaku. Oleh karena itu, konselor membantu siswa untuk dapat menguasai dirinya ketika berada di lingkungan belajar di sekolah. Hal ini membuat diri siswa untuk tetap pada perilaku disiplin dan tanggung jawab belajar yang telah diinginkan dan akan selalu berjalan dengan baik.